Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat teman-teman, Bapak Ibu guru dan juga kakak-kakak mahasiswa. Di sini perkenalkan saya Eka Sriani akan berbagi sedikit mengenai bagaimana cara mengoperasikan Mendeley di desktop. Baiklah, langkah yang pertama, sebelum kita mengoperasikan Mendeley, tentu saja kita harus menginstal terlebih dahulu. Bisa kita cari di Google, kita ketikkan Mendeley, kemudian kita enter. Nah, bisa kita pilih yang ini, Mendeley. Kita cari yang Mendeley, nih, desktop for Windows atau Mendeley di desktop. Bisa kita klik. Lalu akan muncul seperti ini. Jadi setelah muncul seperti ini, kita download saja ya teman-teman. Dan aplikasi ini sifatnya gratis. Ya. Aplikasi ini gratis. Oh ya, teman-teman mungkin ini ya belum paham kenapa kok ada Mendeley. Mendeley ini bisa digunakan untuk membuat citasi dan daftar pustaka. Bisa juga dikatakan bahwa dalam Mendeley ini kita seperti mempunyai perpustakaan ya. Jadi yang perpustakaan itu isinya ya ada jurnal, majalah, kemudian hasil disertasi, tesis dan sebagainya yang bisa dijadikan sebagai referensi atau literatur. Oke, lanjut. Kita download di sini. Kemudian kalau sudah terdownload, kita verifikasi ya, mengisikan registrasi, mengisikan email dan kode verifikasi melalui email. Kita input di situ, kemudian kita install. Installnya bagaimana? Installnya mudah seperti menginstal aplikasi yang lainnya. Nah, kalau sudah terinstall, nanti di desktop kita akan muncul ikon ya, gambar simbol seperti ini, Mendeley desktop. Oke, bisa kita buka ya. Nah, kita sudah masuk di Mendeley desktop. Nah, sebelum kita mengoperasikan, kita harus sign in terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sign in-nya itu letaknya di sini, di sebelah kanan atas ya. Kebetulan saya sudah sign in, jadi ini langsung muncul nama saya, identitas saya. Nah, kalau untuk tampilan di teman-teman mungkin ini belum ya, kita klik aja di sign in, kita klik, nanti kita mengisikan identitasnya. Kalau sudah nanti akan muncul ya nama atau identitas yang teman-teman buat. Nah, kemudian sebelum kita masuk bagaimana cara membuat citasi, kita harus cek dulu ya. Mendeley ini sudah terhubung atau terintegrasi dengan MS Word atau belum. Kita bisa lihat di Tools. Kita buka Tools, kemudian kita lihat apakah di sini ya ada tulisan Install MS Word Plugin atau Uninstall MS Word Plugin. Kalau punyanya teman-teman itu ada tulisan Install MS Word, ya, maka artinya bahwa punya teman-teman belum terhubung. Nah, bagaimana bisa terhubung? Tinggal klik saja, klik Install MS Word, kemudian nanti akan muncul kotak dialog ya. Kita tinggal OK. Kalau sudah langsung sudah terhubung. Nah, kalau sudah terhubung, ini akan muncul Uninstall MS Word. Jadi seperti tampilan di layar ini ya. Kemudian kita cek apakah benar
bahwa Mendeley yang kita install itu sudah terhubung dengan MS Word. Kita buka di MS Word-nya. Proses. Oke, kita sudah terbuka. Kemudian kita cek melalui reference. Nah, apabila di sini itu sudah muncul insert citation dan juga ini ya open Mendeley, artinya bahwa MS Word kita itu sudah terhubung dengan Mendeley. Oke, kita kembali ke Mendeley lagi. Nah, di dalam Mendeley ini ada 3 bagian ya teman. Yang pertama ini berisi folder, ya, berisi folder. Jadi di sini My Library, kita bisa membuat folder di sini. Create folder lewat di sini, kita buat create folder, kita bikin gitu ya, karena ini saya sudah membuat ya, maka kita pakai yang sudah ada dulu. Jadi ini ada folder motivasi, OTKP dan pendidikan. Oke. Kemudian yang bagian tengah ini, bagian yang kedua, ini berisi file. Jadi file dari folder kita yang sebelah kiri. Kemudian bagian yang sebelah kanan ini berisi metadata. Jadi metadata itu data yang tentang file itu. Kita bisa coba folder yang pertama untuk motivasi. Nah, bagaimana cara mengisikan literasi ya? Di dalam Mendeley ini ada 2 cara ya teman-teman. Dari file ini kita klik add. Cara yang pertama itu bisa melalui klik ini add files. Ya. Add files ini artinya kita mengambil file yang ada di dalam desktop kita. Coba kita ambil salah satu, open. Nah, akan muncul di sini. Cara yang kedua, kita bisa mengisikan secara manual, add entry manually. Kita coba ya. Oke. Pada saat kita mengisikan secara manual, itu ada beberapa pilihan. Ada jurnal artikel, ada book, kemudian ada film juga, ada tesis ya, ataupun working paper. Ada banyak sekali tipe. Kemudian kita tuliskan judulnya di sini. Setelah judul, kita tuliskan autornya, jadi pengarangnya. Caranya last name baru first name. Jadi nama belakang dulu baru nama depan. Atau seperti mengindeks ya. Kemudian jurnalnya apa, tahun berapa, volumenya apa, isunya, kemudian berapa halaman, abstraknya dan sebagainya. Atau bisa kita ketik di URL-nya. Oke. Itu kalau dari jurnal. Kalau misalnya kita ambil dari satu nih ya, dari buku ya. Dari buku. Nah, ini judulnya bukunya apa, pengarangnya siapa, tahun berapa, berapa halaman, kemudian sampai nanti pengisian ada ISBN-nya. Jadi kalau kita menginput secara manual. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya apa-apa, maka kita bisa ini mengambil literatur search dari sini. Nah, kita ambil literatur search di sini, kita ambil literatur dari internet ya. Kita tulis saja temanya. Misalnya pembelajaran jarak jauh. Oke, kita klik. Nah, ini ada banyak sekali apa namanya ini?
judul dari tema yang sudah kita ketik di sini. Kemudian bisa kita pilih salah satunya. Ya. Pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian di sini ada di metadatanya akan kelihatan ya teman-teman. Pada saat kita klik di filenya ini namanya metadata. Kita pilih yang sudah ada PDF-nya saja teman-teman ya. Kita pilih salah satu, misalnya media dan teknologi pembelajaran. Oke. Nah, ini autornya M. Yaumi ya. Nah, kalau sudah gini, kita save reference. Ini kita klik save reference. Oke. Kita save reference. Terus kemudian ini cara dari literatur ya, pencarian dari literatur. Nah, kemudian bagaimana cara membuat ini ya teman-teman, membuat citasi ya. Kalau sudah ada nanti akan muncul di sini ya. Kemudian cara membuat citasi, misalnya kita pilih ya, kita pilih dari sini motivasi, ini aja. Kita pilih salah satu. Upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari metadata kelihatan, kita akan nampakkan secara keseluruhan. Kita bisa klik di dalam filenya ini, double klik, nah, akan muncul. Nah, kemudian kita ambil, ya, kita ambil sebagian saja. Kita ambil salinannya. Copy, kita masuk ke MS Word-nya, kita salin di sini, kita paste di sini, kemudian kita rapikan. Guru bagi masyarakat. Ini teman-teman, ternyata ada kesalahan, bisa kita perbaiki. Kita bikin parafrase biar tidak plagiat ya. Jadi, guru bagi masyarakat awam selama ini dipahami sebagai orang yang pekerjaannya mengajar. Kita rapikan. Kita rubah sedikit ya, biar tidak plagiat. Ini pengertian guru. Definisi ya. Pemahaman guru. Definisi guru di dalam masyarakat selama ini dipahami sebagai orang yang pekerjaannya mengajar. Pergeseran pengertian guru dari orang yang pekerjaannya mengajar menjadi pendidik profesional. Ini bisa kita ganti di pergeseran ini, pergeseran pengertian guru. Pergeseran definisi gitu nih. Definisi guru dari orang yang pekerjaannya mengajar menjadi bla bla bla. Oke? Kemudian kita buat citasi, bagaimana caranya? Di sini di atas ini ada click citation, ada insert citation, maaf ya. Insert citation kita klik. Kemudian kita cari pengarangnya, judul dan sebagainya. Kalau kita lupa bisa kita pilih yang go to Mendeley. Oke? Nah, kalau sudah kita klik cite atau cite ini ya, lambang ini, cite. Kita klik saja, kita tunggu. Nah, akan sudah muncul. Ini cara membuat citasi ya. Dan kalau kita misalnya membutuhkan daftar pustaka, maka bisa dengan cara kita insert bibliografi. Nah, udah jadi selesai. Mudah kan?
Oke, begitu kira-kira ya teman-teman. Cara membuat citasi dan daftar pustaka. Oke, kita bisa berjumpa lagi pada situasi yang berbeda untuk berbagi ilmu yang lainnya. Oke, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.